Jalan. Ibu punya toko becak, siapa yang sudah tahu? Bukan dari dulu, nanti kalian suka, tapi bersama ya. Mau. Mau pilih apa enggak? Kayaknya ini sudah ada yang tahu, Mbak Tika sama Mbak Tia yang masih ayo, ini tokonya. Toko becak, pinggir kanan, pinggir kiri, kanan kiri. Wow. Hari ini Ibu tidak akan kasih pelajaran, Ibu akan bercerita. Cerita. Sekarang akan cerita. Ya, nanti orang tidak mencuri kok diceritakan. Emang orang Guru punya sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya adalah hijrah Rasulullah ke Taif. Kalian tahu sebelum kita mendengarkan cerita tentang hijrah Rasulullah ke Taif, kira-kira kalian tahu nggak hijrah ke apa? Hijrah yang lain lagi. Bagaimana? Ya, hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Rasulullah hijrah ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 dari Hijrah bersama sahabatnya yaitu yang bernama Zaid bin Haritha. Beliau hijrah ke Taif selama 10 hari. Dan sekarang beliau sudah Taif itu sebuah daerah yang berada di selatannya Mekah. Jaraknya itu kira-kira 60 kilometer. Mungkin sekitar sini Surabaya mungkin ya. Ya, jaraknya itu 60 kilometer. Nah, kalau ada orang atau kalian yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu asal-asalan atau ada tujuan tertentu? Ada tujuannya kan? Ada tujuan dan ada sebab-sebabnya. Rasulullah juga seperti itu, tidak diam-diam atau tidak ada angin tiba-tiba beliau itu jalan-jalan ke Taif, tidak seperti itu. Beliau hijrah ke Taif itu ada sebab beliau itu ingin hijrah ke sana. Kira-kira sebab-sebabnya ada yang sudah tahu apa tidak? Belum. Tahu? Wah, apa ini? Dagang. Apa?
Sebab yang pertama yaitu karena tekanan kaum kafir Quraisy yang diberikan kepada Nabi dan kaum muslimin di Mekah. Kemarin kita sudah belajar kan, sudah diceritakan sama Rasulullah dulu. Kalau Rasulullah selama berdakwah di Mekah itu bagaimana respon kaum Mekahnya? Biar saja. Ada yang sudah mati, menghina, dan saudaranya sendiri Dibunuh. Dibunuh. Ya, berusaha membunuh tapi masih dilindungi sama Allah. Beliau adalah selama beliau di Mekah, kaum muslimin dan Rasulullah itu diboikot, dikucilkan tidak sebentar. Kalau 1 atau 2 hari mungkin Rasulullah masih bisa bertahan, tapi beliau itu dikucilkan selama 3 tahun lamanya. Jadi beliau merasa kasihan, merasa iba terhadap kaum muslimin yang lainnya. Gimana ini nasib kaum muslimin kalau seperti ini terus, tidak mungkin bisa berkembang, tidak mungkin bisa berdakwah. Akhirnya beliau berniat untuk hijrah ke Taif, mencari perlindungan kepada raja-raja yang ada di sana. Barangkali ada raja yang mau melindungi atau memberikan sesuatu kepada kaum muslimin. Apa sebagian pertama tadi? Karena tekanan dari kaum kafir. Saya diulangi. Tekanan dari kaum kafir Quraisy. Sebab yang kedua yaitu mengurangi rasa cinta Rasulullah. Pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah, beliau itu mengalami tahun yang disebut dengan Amul Huzni. Ada yang tahu apa artinya Amul Huzni? Tahun galau. Mati depresi. Amul Huzni artinya adalah tahun kesedihan atau tahun sukacita. Kenapa tahun ke-10 dari kenabian Nabi ini disebut dengan tahun kesedihan? Ada yang tahu? Ayo yang sudah belajar. Jadi sebabnya kenapa tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzni itu karena dengan cara yang sangat didekatkan itu ada 2 orang yang paling disayang Rasulullah itu meninggal dunia. Yang pertama yaitu pamannya yang terlebih dahulu adalah pamannya yang bernama siapa? Muhammad namanya adalah beliau meninggal dunia. Kemudian setelah berapa lama istri beliau yang paling beliau cintai yang bernama siapa? Beliau juga meninggal dunia. Saking senangnya Rasulullah, makanya beliau itu berniat untuk hijrah ke Taif. Itu adalah sebab yang kedua. Yang pertama dari apa? Karena adanya tahun untuk sebab yang ketiga yaitu yang dijawab oleh Mas Dermawan tadi, yaitu untuk memperluas agama Islam atau berdakwah. Sebab yang terakhir yaitu karena mencari tempat yang lebih aman untuk berdakwah. Yang keempat ini karena sebabnya itu hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Kenapa beliau mencari tempat yang lebih aman? Kenapa? Karena di Mekah karena beliau mendapatkan tekanan. Lumayan. Selama 10 hari berdakwah Taif, tak seorang pun di Taif mau menerima Islam. Karena Rasulullah itu akhirnya dakwah ke Taif, Rasulullah jaga kota. Kapan? Rasulullah berniat meninggalkan Taif, namun oleh Taif bekerja
Tidak hingga Rasulullah Islam dan dipukul oleh kayu oleh penduduk hingga Rasulullah mencari tempat berdiri di Nah, setelah mendapat tersebut, Rasulullah berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan. Amin. Didengar oleh pemilik pohon kurma yaitu Isa dan Isa yaitu putra dari Nabi Isa. Setelah didengar Rasulullah mereka memberi Rasulullah dengan kurma. Mereka memilih orang tidak memberi kurma kepada Rasulullah. Ini masalah dua kurma ini. Rasulullah menjawab, Rasulullah nama Allah yaitu Bismillah. Dan Abbas merasa heran karena tidak seorang muslim yang berbicara yang nama Allah yaitu Bismillah dan Alhamdulillah. Kemudian Abbas bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu ya Rasulullah? Dan saya adalah orang Mekah. Kata kamu tidak pernah didengar oleh ya. Terus mandek. Rasulullah bertanya pada Abbas, apakah kamu juga berbicara sambil dan Rasulullah saya adalah orang ini dan saya tidak sama sekali. Dan kamu dari penduduk agama dari penduduk nabi orang sekolah yaitu ya benar. Bagaimana tidak tahu? Saya Yunus adalah saudara saya dan dia adalah seorang nabi. Dan saya adalah seorang nabi. Kemudian Rasulullah bercerita. Abbas percaya kalau dia baru diberikan Allah dan Abbas memulai agama Islam bersama Rasulullah. Yang terlalu. Dia Rasulullah kembali ke Mekah dengan perasaan yang sangat namun dia menahan doa agar yang saat menerima Amin. semuanya gimana tadi ceritanya waktu Nabi Muhammad berapa hari tadi soalnya? Selama 10 hari beliau berdakwah di Taif, berkunjung mulai dari permukaan orang-orang yang bisa di Taif, pemuka agama yang satu dan yang lainnya dikunjungi oleh Rasulullah. Tetapi ternyata juga Rasulullah salah. Beliau waktu pertama kali berangkat dari Mekah itu berharap akan mendapatkan sebuah bantuan, mendapatkan sebuah pertolongan. Ada pemuka agama yang mau membantu kaum muslimin yang sudah dimuslimkan di Mekah. Tapi ternyata semuanya menolak dakwah Nabi. Akhirnya para pemuka agama itu malah mengutus Nabi, mencaci maki Nabi dan menyiksa Nabi. Beliau pemuka agama itu mengutus para penjahat-penjahat dan para pusatnya untuk menyakiti Nabi. Berusaha untuk keluar dari Taif. Saya sudah bisa takut gimana semua kita mau keluar dari Taif. Sedangkan semua penduduk Taif itu sudah benci sama kita, sudah mau mencari mati kita, bahkan hampir mau membunuh. Bagaimana kita bisa selamat keluar dari Taif? Akhirnya beliau berusaha untuk lari dan sampailah beliau pada sebuah kebun kurma. Kebun kurma itu adalah milik Rasulullah. Akhirnya beliau berteduh di bawah pohon kurma dan beliau tidak sadar bahwa di kebun kurma itu ada 2 orang.
bernama Ustaz dan Syaibah. Dua orang itu adalah anak dari Rabi'ah. Ketika beliau berteduh, Rasulullah berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Dan Ustaz tadi, dua orang anaknya Rabi'ah tadi itu bisa kasihan kepada Rasulullah. Akhirnya dua orang anak Rabi'ah tadi memanggil budaknya yang bernama siapa? Ini kan punya ulasan masa tidak besar, baru bisa dengan sama yang namanya Adar, apa siapa? Dia adalah seorang budak yang beragama Nasrani. Akhirnya Adar memberikan beberapa buah kurma dan memberikannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mau makan buah kurma itu, Rasulullah membaca apa tadi? Bismillah. Ingat membaca Bismillah. Begitu mendengar saya di Hadisah. Nah, waktu membaca Bismillah itu tadi, atasnya mendengar ya kan berada di sekitar situ. Heran dia. Apa yang dibaca kayak Mbak Ami misalnya mendengar Mbak Tika ngomong yang aneh, pasti Mbak Ami penasaran kan apa itu, tidak pasti bertanya maksudnya apa. Akhirnya ada itu terdengar ngomong apa dia tadi, orang sini loh nggak ada yang pernah ngomong seperti itu, dan saya juga baru pertama kali mendengar kata-kata itu. Akhirnya aku bertanya kepada Nabi Muhammad, saya kan belum tahu ya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi sallallahu. Tahu orang mana? Saya ini orang Mekah, saya berasal dari Mekah. Kamu sendiri ini siapa? Saya ini adalah seorang budak yang agama Nasrani. Saya berasal dari daerah Ninawa. Ya, Ninawa sebuah daerah yang berada di sekitar Mekah. Saya tidak berasal sana. Saya berasal dari sebuah daerah Ninawa. Apakah kamu berasal dari negaranya orang yang soleh, yaitu bernama siapa tadi? Nabi Berasal dari sebuah daerah Nabi Yunus, pokoknya Nabi. Kemudian ada menjawabnya, benar, Yunus adalah saudara saya. Artinya Rasulullah pun menjelaskan kepada Adar bahwa Yunus itu adalah orang nabi, dan saya juga seorang nabi. Akhirnya Rasulullah lagi membacakan surat apa? Akhirnya Rasulullah membacakan surat Yunus agar bersujud bersifat kepada Rasulullah dan meyakini agama Allah, yaitu agama Islam. Akhirnya agar pun masuk Islam. Dan ketika beliau kembali ke Mekah, Nabi Muhammad itu masih bingung, gimana itu saya mau kembali ke Mekah? Orang Mekah masih benci terhadap agama saya, masih benci terhadap saya. Saya tidak bisa kembali ke Mekah dengan selamat. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengutus Adar tadi untuk pergi ke Mekah, ngomong terhadap agama yang ada di sana untuk meminta perlindungan agar Nabi bisa kembali ke Mekah dengan selamat. Nah, setelah itu Rasulullah pun bisa kembali ke Mekah dengan selamat, tetapi dengan hati yang sangat kecewa. Kenapa kira-kira? Karena bahwa yang dilakukannya selama 10 hari sia-sia, tapi beliau sangat sabar dan tabah dalam menghadapinya. Kalau tidak tabah, beliau tidak mungkin melanjutkan dakwahnya. Kalau beliau tidak sabar, beliau tidak mungkin membiarkan masyarakat Taif itu tidak mungkin meninggalkan begitu saja. Pasti akan balas dendam seperti kalian misalnya disakiti oleh temannya. Kalian sakit hati atau tidak? Banyak yang orang itu sakit hati ya, nangis, balas dendam. Siapa yang mau maju menyebutkan mas seperti itu? Dia yang mau maju. Laptop. Oke, satu-satu. Yang pertama. Bijik. Ya, ini masih
jemot. Dari kisah Nabi itu kira-kira pelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil apa? Semangat.